sangat mengejutkan ya, sangat menghebohkan dengan pernyataan Iklim Hakim ini. Ya, dia membuka suara tentang Rasman Nasution. Ya. Sikap pengacara Rasman Nasution yang meminta Iklim Hakim untuk jadi istri ke-8 membuat yang bersangkutan ini sangat tertekan, bro. Ya, sang pesinetron ini bahkan sampai ingin bunuh diri. Anda bisa bayangkan bagaimana kan, bro? Jadi kenapa ada goresan tangan dan di leher ya, Iklim Hakim ini mau bunuh diri kan, begitu kan? Ini diungkapkan oleh lawyernya Iklim Hakim sendiri ya. Lawyernya Iklim Hakim ini menerangkan bahwa Rasman Arif Nasution ini lebih sering membahas keinginannya meminang Iklim Hakim daripada mengurus masalah hukum yang bersangkutan tentunya. Hal ini membuat perempuan 22 tahun ini jadi tidak nyaman. Setiap ada masalah hukum yang mau didiskusikan, ujung-ujungnya nikah, bro. Itu kan. Bahkan diajak nikah untuk dijadikan istri yang ke-8 itu paparnya Abdul kan. Namun di sisi lain ini Iklim Hakim juga tidak bisa asal memutus kerjasama dengan Rasman Nasution tentunya ya. Mengingat dirinya terlanjur mengumbar isu pelecehan seksual yang dilakukan Hotman Paris Hutapea itu kan. Ya jadi seperti buah si malakama gitu kan. Atau mundur juga kena, maju juga kena gitu kan. Jadi bingung gitu kan. Dari awal sudah di frame ya, setelah tanda tangan kuasa disebut Kim korban pelecehan. Mau mundur juga serba salah. Karena ini bukan hanya proses hukum tetapi image di depan publik juga kan, begitu kan. Sampai akhirnya Iklim Hakim ini memberanikan diri untuk mencari pengacara baru karena sudah tidak tahan dibuat tertekan dengan ajakan menikah tadi oleh Rasman Nasution ya. Jadi sangat-sangat tertekan sekali Iklim Hakim ini ya. Jadi benar sekali seperti buah si malakama tadi ya. Sebelumnya diberitakan Iklim Hakim yang membeberkan kisah mengejutkan di balik kerjasama dengan Rasman Nasution ya, yang mengaku ditawari Rasman Nasution itu menjadi istri yang ke-8. Nah, itu menarik sekali ya. Jadi ini coba Anda lihat videonya bagaimana nih pengakuan Iklim Hakim ya. Ini dia. Alasan kenapa klien kami Iklim Hakim itu sampai mengundurkan diri atau mencabut hubungan kuasa antara klien kami Iklim Hakim dengan kuasa hukum yang lama. Kalau kemarin kan kita jawabnya memang masalah karena memang posisi sama-sama sebagai pihak terlapor. Tapi ada hal yang memang yang sangat kita bilang itu sangat sensitif kalau kemudian kemarin itu kita bukakan. Tapi hari ini ya dengan kata bismillah ya kita akan sampaikan supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi kepada Iklim Hakim, begitu juga kepada kami sebagai tim kuasa hukum yang baru. Alasan yang mendasar adalah itu karena faktor pertama Iklim Hakim merasa tidak nyaman, kemudian yang kedua tertekan karena memang meskipun memang kalau dilihat bahwa ada istilahnya niat baiknya dengan bahasa niat baik ya, jadi untuk menggauli Iklimah secara halal ya dalam konteks itu. Nah maksudnya bahwa tim kuasa hukum ya, bukan tim kuasa hukum, maksudnya kuasa hukum yang lama lebih pada melihat masalah ini sebagai ajang untuk mendekati Iklimah secara pribadi. Nah terbukti memang bahwa beberapa diskusi baik langsung maupun telepon gitu kan, ada keinginan baik, niat yang tulus, niat yang mulia ingin mengajak Iklimah ini untuk menjadi istrinya yang ke-8 ya. Ya kalau memang media viral kemarin kan ada punya istri yang 7, berarti giliran Iklimah itu untuk yang ke-8. Ya niat baik itu karena memang masalah Iklimah ini kan fokus pada masalah hukum yang dihadapi, ya tentu niat dan ajakan itu ya ditolak ya secara tegas oleh Iklimah itu sendiri, karena memang fokus perhatiannya itu adalah menyelesaikan masalah, jadi bukan untuk menerima ya
menerima niat baik dia itu untuk diajak menjadi istri yang ke-8. Jadi jujur saja Iklim Hakim melalui saya sampaikan salah satu alasannya kenapa ada goresan-goresan di tangannya itu, bahkan di lehernya itu sampai mau bunuh diri gitu kan, itu karena memang dia tertekan. Setiap masalah hukum yang mau didiskusikan selalu ujung-ujungnya itu diajak untuk nikah, diajak untuk dijadikan sebagai istri yang ke-8. Jadi itu alasan yang sebenarnya, di samping alasan bahwa Iklim Hakim dan kuasa hukumnya yang lama itu duduk sebagai pihak terlapor 1 dan pihak terlapor 2 dalam kasus pencemaran nama baik di Bareskrim Mabes Polri. Mungkin ya seperti itu singkatnya, lebih dan kurangnya kita jawab, kita elaborasikan dari pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh teman-teman media. Terima kasih. Kalau boleh tahu berapa kali dia mengajukan diajak untuk menikah? Oke. Bisa dibilang sangat sering, cukup sering, karena hampir setiap hari beliau telepon. Kadang juga aku ada di kondisi di mana benar-benar aku nggak bisa angkat teleponnya sama sekali. Itu beliau sampaikan melalui manajer saya. Dan manajer saya menyaksikan, benar-benar menyaksikan langsung, karena setiap hari beliau ada di samping saya, bagaimana saya tertekan pada saat itu, bagaimana keadaan saya saat itu, sedepresi apa, sestres apa pada saat itu. Kalau itu sempat menolak juga ya, maksudnya ada bukan sempat menolak, tapi benar-benar aku di situ tegas mengatakan bahwa tidak bisa. Kak, ada ini nggak sih waktu dia ngajak itu, terus juga aku sendiri seperti apa sih perasaan tidak nyamannya dengan ajakan yang berulang-ulang? Karena kan yang pernah kita tahu sempat di kalangan artis pernah menjadi istrinya dia dapat mahar 1M. Apakah Kim juga ditawari itu atau diiming-imingi gitu kan? Iya. Jadi memang posisi Kim di saat sudah menandatangani surat kuasa untuk menyelesaikan masalah yang pertama itu, memang dalam posisi yang sangat tertekan luar biasa sekali. Jadi kalau dibilang maju mundur itu semua serba salah. Ya, maju ya kena juga, mundur apalagi. Tapi alhamdulillah gitu kan, Kim ya dapat wangsit dari ilahi gitu kan, sehingga dia bisa keluar ini dari kandang singa, dan mudah-mudahan tidak masuk lagi ke kandang buaya ya. Kadang buaya apa? Bisa aja loh, Bang. Iya, jadi iya, karena memang iming-iming awalnya itu Kim ini memang ditampingi proses hukumnya ya, kemudian tanpa mengeluarkan biaya apapun. Yang penting gitu kan, satu, Kim mau jadi istri yang berapa? yang ke-8. Tapi itu tidak disampaikan sebelum tanda tangan ya? Sebelum tanda tangan, setelah tanda tangan. Setelah tanda tangan itu baru beliau utarakan kepada saya, dan saya juga merasa oh gini ya. Dengan namanya dengan tiba-tiba dia langsung ngajak gitu, dan itu Jadi perlahan lah, jadi pendekatannya sangat smooth sekali gitu kan. Iya, maksudnya awal-awal kan, kalau dia langsung itu to the point kan, pasti kamu itu kan akan ini kan, kaget dan langsung menolak gitu kan, shock. Dan tapi ini kan ya perlahan-lahan gitu kan, kemudian ya di perjalanan kemudian dia sampaikan itu secara langsung, baik melalui dia sendiri ya maupun dengan melalui orang lain. Nah, itu yang buat Kim itu merasa sangat tertekan sekali dan terkejut, sampai bahkan dalam bahasa via telepon itu Kim sendiri pun saya nyampaikan, kalau abang terus seperti ini, saya bisa-bisa tuh bunuh diri. Nah, jawabannya kenapa ada tangan yang tergores, leher yang tergores gitu kan. Maksa kali ya, Kim? Iya, karena posisi memang buah si malakama, maju kena, mundur kena. Dari awal kan udah di frame. Ketika tanda tangan kuasa selesai, kemudian di frame bahwa Kim ini kan adalah korban dari pelecehan kan. Ya, ketika Kim mau mundur pun gitu kan, jadi serba salah. Ini kan tidak hanya menyangkut proses hukum, tapi menyangkut image yang muncul di publik. Iya, memang di satu sisi depan kamera dengan lantang dia itu menyerang pihak sana, pihak kubu Kelapa Gading.
Nah, di satu sisi, di belakang kamera dia berusaha untuk mendapatkan hati Ikrimah dengan komitmen bahwa tidak perlu bayar dan sebagainya macam kan. Cukup kamu ikhlas menjadi istri yang ke-8, ya kira-kira bahasa seperti itulah. Jadi semua urusan itu selesai. Dan saya bukan orang bego yang mau mempertaruhkan segalanya tanpa memperhitungkan sesuatu seperti itu bahasanya ya. Artinya ketika beliau mau melakukan itu semua pasti ada poin yang didapat, bukan materi ya, tapi love ya, jadi kasih sayang. Tapi ini dalam cinta, dalam artian Kim ini ingin dijadikan sebagai istri yang ke-8 ya. Ya kalau memang betul yang viral itu kan udah punya istri sampai 7 orang ya, berarti ini yang ke-8. Mau bicara ya. Mungkin kemarin aku sempat ada mengutarakan kalau aku sempat mengurung diri, menyendiri gitu. Sekarang udah bisa aku utarakan akhirnya gitu. Salah satu alasan aku kenapa aku mengurung diri lebih private pada saat itu, ya inilah salah satunya gitu. Aku berpikir dengan waktu yang cukup lama, mempertimbangkan, karena ya seperti yang abang sampaikan, maju kena, mundur kena gitu. Sehingga benar-benar harus gimana caranya bergelut sama perasaan dan pikiran sendiri untuk ambil langkah yang tepat. Dan alhamdulillah Tuhan tuntun aku sampai pada akhirnya ketemu sama abang. Nah itu kan videonya ya, Anda tahu sendiri bagaimana klarifikasinya, bagaimana penjelasannya Ikrimah Kim dan pengacaranya ya. Jadi ternyata seperti itu ya. Ya boleh jadi ini adalah kesempatan dalam kesempitan. Mungkin juga bisa boleh begitu kan. Jadi menduga-duga kan boleh kan. Oh, ternyata seperti itu di belakang layar ya. Oke bro, mungkin begitu saja ya video ini ya. Semoga video ini bisa menginspirasi Anda semuanya ya, bisa menginformasi maksudnya, dan juga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah menyimak video ini dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap dengan salam sehat.